Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita bahas terlebih dahulu tugas di minggu kemarin. Nah, pada minggu kemarin ini ada sebuah tugas, yaitu adalah pada suatu instalasi ada yang namanya jalur utama dan jalur yang menuju ke beban. Mengapa ukuran diameter kabel yang ada di jalur utama selalu lebih besar daripada yang menuju ke beban? Nah, jawabannya adalah di jalur utama itu adalah membutuhkan arus yang besar, yang banyak, sehingga dibutuhkan ukuran diameter yang lebih besar sehingga arus yang mengalir bisa lancar. Jika pengantar di jalur utama kecil sedangkan kebutuhan yang beban itu besar, akan menghambat arus yang mengalir. Jika itu dibiarkan terus-menerus, kabel akan panas dan bisa menyebabkan kebakaran. Nah, kalau mau besar semua, Pak, saya yang di jalur utama menggunakan 2,5, yang ke beban juga sama, Pak, 2,5. Itu gimana, Pak? Itu lebih bagus ya, tetapi akan menambah kos atau biaya, karena semakin besar diameter kabel, harganya pasti akan semakin mahal. Makanya alangkah lebih baiknya adalah di jalur utama kita menggunakan yang lebih besar diameternya, kemudian yang menuju ke beban yang lebih kecil, sehingga dari sisi ekonomis bagus dan dari segi keamanan juga tercapai, seperti itu ya. Oke, untuk materi selanjutnya ya, kita akan membahas berkaitan dengan jenis-jenis kabel. Pada pertemuan kemarin kita sudah melihat atau mengklasifikasikan kabel berdasarkan konstruksinya dan berdasarkan jumlah pengantar. Ketika kita lihat dari konstruksinya itu ada 4. Yang pertama adalah kabel pejal, kabel serabut, kemudian fleksibel, dan yang terakhir adalah kabel busbar ya. Nah, kalau dilihat dari jumlah pengantar, ada kabel simplex, duplex, triplex, dan quadruplex ya. Pengertiannya saya yakin kalian udah paham semua ya. Nah, jenis kabel yang pertama itu adalah kabel NYA. Nah, kabel ini adalah kabel berinti tunggal dan lapisan PVC. Nah, jadi isinya hanya ada satu kabel tunggal dan dilapisi PVC. Ini yang paling sering digunakan pada instalasi rumah tinggal ya. Di sini kabel pejal isinya hanya satu ya, bukan serabut, NA ya. Kemudian yang kedua adalah kabel NYM. Ini adalah gambar dari kabel NYM ya. Ini adalah gabungan dari berbagai macam kabel NYA yang dijadikan satu, kemudian dibungkus PVC ini ya, yang putih. Nah, isinya ada yang terdiri dari 2 kabel NYA, 3 kabel NYA, 4 kabel NYA, dan seterusnya ya. Intinya adalah 2 kabel NYA atau lebih yang dijadikan satu ya. Biasanya kabel NYM itu adalah untuk instalasi gedung atau bangunan yang tertanam pada dinding ya. Kalau NYA tadi kan di luar dinding, bisa dimasukkan ke dalam pipa PVC. Kalau ini digunakan di dalam dinding. Yang ketiga adalah kabel NYY. Nah, kabel NYY itu sekilas itu hampir sama dengan kabel NYM. Bedanya adalah pada isolasinya atau pembungkusnya. Kalau NYM tadi kita fungsikan untuk di dalam dinding, ditanam dalam dinding, NYY itu adalah untuk instalasi bawah tanah ataupun outdoor ya. Yang ketiga, kabel NYAF. Kabel NYAF itu bentuknya sama seperti kabel NYA, cuma kalau kabel NYA adalah terdiri dari satu kabel tembaga ya. Tetapi kalau NYAF itu adalah kabelnya berinti serabut ya, seperti ini. Kalau NYA fungsinya adalah untuk instalasi rumah ya. Kalau kabel NYAF ini yang biasanya kita gunakan untuk instalasi di dalam panel. Karena perlu kita ketahui, di dalam panel itu kan kecil ya, sedangkan komponennya itu banyak. Ketika kita gunakan kabel NYA nanti akan kesusahan, karena NYA itu kan tunggal ya,
ketika nanti untuk bengkok, nah, jadi dari komponen satu ke komponen lainnya itu susah. Tapi kalau NYAF karena dia inti serabut, mau dibengkokkan seberapapun itu masih bisa ya, mengikuti letak dari komponen yang ada di dalam panel. Selanjutnya yang kelima adalah kabel NYM-HY atau NYY-HY. Ini hampir sama seperti kabel NYM, bedanya kalau NYM adalah kumpulan dari berbagai macam kabel NYA, kalau NYM-HY atau NYY-HY ini adalah kumpulan dari berbagai macam kabel NYAF. Jadi beberapa kabel NYAF yang digunakan atau digabungkan menjadi satu, isinya bisa 2, 3 dan seterusnya. Fungsinya ini adalah untuk instalasi rumah tapi yang sangat sederhana. Untuk rumah atau gedung yang memiliki kapasitas di atas 900 watt ya, tidak disarankan untuk menggunakan kabel NYM-HY atau NYY-HY ya. Selanjutnya ada kabel NYFG. Ini adalah sebuah pengantar yang dirancang untuk instalasi bawah tanah. Nah, kabel ini ditanam tanpa harus menggunakan pelindung tambahan. Jadi tidak dibutuhkan pipa atau paralon PVC karena di sini sudah terdiri dari berbagai macam lapisan isolator ya, atau pelindungnya ya. Yang ketujuh, kabel NYCY. Jenis kabel yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam ruangan, bawah tanah, bahkan untuk saluran terbuka, kering maupun lembab. Kabel jenis ini sangat aman karena lapisan isolatornya terdapat tambahan pelindung ya, jadi hampir sama yang tadi, cuma kalau yang NYCY ada tambahan pelindung pita CU nah ya, yang tahan terdapat berbagai macam kondisi cuaca. Yang ke-8 atau yang terakhir adalah kabel ACSR, Aluminium Conduct Steel Reinforced. Nah, kabel jenis ini adalah terdiri dari inti baja tanpa isolasi tambahan. Loh, apa nggak bahaya? Kita lihat dari fungsinya. Karena kabel jenis ini difungsikan untuk saluran jaringan tegangan tinggi yang biasanya disutet ya, itu kan tidak mungkin lah seorang manusia naik sutet terus memegang kabel ini, kan nggak mungkin kecuali mau bunuh diri. Sehingga karena posisinya tinggi, jadi tidak perlu pengaman. Nah, ini terdiri dari berbagai macam tembaga ya yang jadikan satu seperti itu ya. Kemudian untuk tugasnya, ketika kita melihat kabel di pasaran itu adalah terdiri dari berbagai macam warna ya, seperti merah, kuning, hitam, biru, kuning, lorek hijau dan lain sebagainya. Apa tujuan pabrikan memproduksi kabel dengan berbagai macam warna tersebut? Jelaskan pendapatmu. Kira-kira untuk apa? Supaya nggak mainstream, Pak. Supaya nanti kita lihat bagus, warna-warni, ada merah, ada kuning, ada hijau seperti pelangi, Pak. Terserah. Silakan pendapat kalian seperti apa. Caranya sama seperti yang sudah-sudah ya. Bisa dibaca sendiri di situ instruksinya seperti apa. Mungkin untuk kesempatan ini hanya itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.